Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama, dilanjut dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak hadir? Siapa? Zahra. Kenapa Zahra? Sakit? Oh, sakit apa dia? Kita doakan ya, mudah-mudahan Zahra segera sehat kembali. Siapa lagi yang nggak hadir? Naufal. Kenapa Naufal? Izin. Oh ya. Ada lagi? Alhamdulillah. Jadi hari ini hanya 2 orang yang hadir. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan ingatkan sekali lagi kepada kalian bahwasannya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena banyak sekali keutamaan yang Allah janjikan kepada para penuntut ilmu. Salah satunya yaitu akan Allah naikkan derajatnya. Ada yang tahu dalilnya itu surah apa? Surah Al-Mujadalah ayat 11. Coba siapa yang hafal? Ada? Siapa? Belum hafal? Ya udah, itu bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu hanya salah satu ya. Hanya satu dari beberapa banyaknya keutamaan dalam menuntut ilmu. Apalagi yang kita pelajari ini mengenai Al-Quran dan hadis. Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baiknya kalian, man ta'allama al-Quran, adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengamalkannya. Jadi, Ibu harap kalian bisa memperhatikan materi hari ini dengan baik. Nanti di akhir Ibu akan tanya ya, apa aja kesimpulan yang kalian dapat dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Oke. Al-Quran. Tadi Ibu bahas tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Masih ingat nggak materi minggu kemarin? Apa artinya Al-Quran? Coba siapa yang ingat? Zahra, sok mau? Mau nggak? Pintar. Ada lagi? Udah, Zahra aja. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada siapa? Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis diturunkannya Al-Quran punya tujuan dan fungsinya tersendiri. Di sini dan hari ini kita akan bahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, tujuan dan fungsi Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Apa sih pedoman itu? Sebelumnya Ibu mau tanya, pedoman itu apa sih? Pedoman itu petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab,
kitab ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, melainkan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini memiliki fungsi dan tujuan, salah satunya sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia. Ibu kasih contoh, kalau misalkan kita mau ke suatu tempat, otomatis kita harus tahu kan rute ke tempat tersebut seperti apa, jalannya lewat mana, belok kanan atau kiri kah, kita harus tahu. Karena kalau kita nggak tahu, otomatis kita nyasar. Salah satu caranya bisa aja kita cari di Google Map atau tanya ke orang-orang sekitar. Nah, begitupun kita hidup di dunia punya tujuannya. Tujuannya untuk apa? Apa tujuannya? Nah, kita bisa tahu tujuan hidup manusia di dunia ini lewat Al-Quran. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk selalu mempelajari Al-Quran. Kemudian, yang kedua, tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Quran itu sebagai sumber pokok ajaran Islam. Apa sih sumber pokok ajaran Islam itu? Kenapa harus Al-Quran gitu? Coba ada yang tahu kenapa? Karena Al-Quran itu merupakan kitab suci yang paling sempurna, yang mutlak kebenarannya. Jadi, sebagaimana yang tadi, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, melainkan kebenaran. Jadi semua yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah kebenaran yang hakiki, tidak ada yang dapat menyangkalnya. Isi Al-Quran itu macam-macam, ada tentang hukum, tentang ketauhidan, tentang akhlak, kemudian tentang sejarah, dan masih banyak lainnya. Pokoknya semua hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya sudah Allah atur dalam Al-Quran, sudah ada tertera dengan jelas dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Quran itu adalah sebagai pembelajaran atau peringatan bagi manusia. Tadi Ibu sudah sebutkan kan, isi Al-Quran itu macam-macam. Salah satunya ada sejarah. Apa sih sejarah itu? Sejarah itu adalah kisah umat terdahulu. Kisah umat-umat sebelum kita. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali sejarah. Ada yang bisa nyebutin nggak salah satunya? Sejarah tentang siapa? Iya, pinter. Tentang Nabi Musa. Kemudian tentang Nabi Yusuf. Tuh, pinter. Masya Allah. Ya. Jadi, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu, supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Ingat, manusia yang bertakwa itu adalah manusia yang meninggalkan semua larangan Allah dan menjalankan semua perintahnya. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk selalu mempelajari Al-Quran, karena banyak sekali hikmah di balik mempelajari Al-Quran. Seperti itu. Kemudian, tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Quran itu tadi udah disebutkan. Ada 3. Yang pertama, apa? Ada yang tahu? Masih ingat nggak apa tadi? Sebagai pedoman untuk kehidupan manusia. Kemudian yang kedua,
Iya, pintar sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dan yang ketiga, iya, sebagai peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah tujuan dan fungsi Al-Quran itu ada 3. Yang pertama tadi apa? Pintar. Yang kedua? Iya. Ketiga? Masya Allah, pintar-pintar semua ya. Jadi ya, dalam pembelajaran hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada pesan buat kalian. Jangan pernah bosan untuk selalu membaca Al-Quran. Karena, iya, Ibu bilang tadi, salah satu hikmah dari membaca Al-Quran itu adalah kita akan mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, maka sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan syafaat li ashabihi, bagi para sahabatnya. Siapa sahabatnya itu? Yaitu orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Makanya Ibu pesan sama kalian, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Apalagi beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan puasa, bulan penuh berkah. Perbanyaklah amal kebaikan, perbanyaklah amal soleh. Salah satunya yaitu dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi, Ibu mau tanya sekali lagi, kesimpulannya apa dari materi hari ini? Iya, pintar. Ada lagi? Oke. Sekali lagi ya, Ibu bilang, tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini ada 3. Yang pertama, sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dan yang ketiga, sebagai peringatan dan pembelajaran bagi umat manusia. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kifaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ada yang ingin tanya nggak sebelum ditutup nih? Nggak, udah paham semuanya? Sudah? Alhamdulillah. Udah ya, sampai bertemu minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di minggu depan dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum.